Pelatih timnas kita, Patrick Kluivert ini, bakalan mendapat 2 amunisi naturalisasi baru. Kita butuh lagi 2 pemain lagi. Untuk posisi mana? Mungkin kalian bingung, posisi mana, Bung? Yang pertama, center forward. Nah, kita perlu striker. Ya, artinya mencari striker yang memang pemain keturunan Indonesia yang punya kualitas tentunya. Jadi bukan cuma karena yang bersangkutan bermain di luar negeri. Kan selama ini kan kita lihat memang selektif banget ya. Untuk menaturalisasi para pemain keturunan. Jadi memang dilihat dulu kualitasnya seperti apa. Artinya striker ini kita perlu satu. Dan yang kedua, penyerang sayap. Nah mungkin teman-teman bingung loh, penyerang sayap kan kita banyak nih. Betul kita banyak, tapi kalau menurut saya sekarang nih penyerang sayap yang betul-betul bisa memberikan umpan-umpan yang akurat. Nah artinya juga diperlukan pemain di sektor sayap, penyerang sayap yang bisa bermain mengandalkan visi permainan. Jadi saya harapkan akan bertambah lagi nanti pemain-pemain keturunan di timnas Indonesia, di senior, dan mereka akan bermain di Piala Dunia. Bukan bermain di Piala Asia, apalagi AFF, tapi di Piala Dunia. Ini sudah level dunia loh. Kita doakan saja 2 pemain tersebut bisa available saat nanti timnas Indonesia bermain. Gegerkan dunia. Timnas Indonesia kembali datangkan 2 pemain terbaik kelas Eropa jelang hadapi Cina. Garuda siap terbang tinggi di pentas dunia. Kabar yang sangat mengejutkan sekaligus membanggakan datang dari dunia sepak bola nasional. Timnas Indonesia kembali membuat gebrakan besar yang mengguncang jagat sepak bola Asia, bahkan mulai menyita perhatian media internasional. Jelang laga super penting kontra raksasa Asia, Timnas Cina, skuad Garuda resmi mendatangkan 2 pemain kelas Eropa untuk memperkuat barisan tempur mereka dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. 2 pemain dengan kualitas mumpuni ini bukan hanya sekadar nama besar, melainkan pemain aktif yang bermain di liga top Eropa dan punya pengalaman menghadapi tim-tim elit dunia. Keduanya telah menyelesaikan proses administrasi dan mendapatkan restu dari FIFA untuk membela Panji Merah Putih di laga hidup mati yang akan menjadi penentu langkah Indonesia menuju pentas dunia. Api komitmen total dari PSSI dan Shin Tae-yong. Langkah spektakuler ini merupakan hasil dari kerja keras dan visi besar PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir serta ketajaman pelatih kepala Shin Tae-yong dalam membaca kebutuhan tim. Keduanya menunjukkan bahwa Indonesia tak hanya ingin jadi peserta di kancah internasional, tapi juga siap berkompetisi secara serius. Pelatih Shin Tae-yong dikabarkan langsung terlibat dalam pemantauan kedua pemain ini. Ia menilai bahwa kekuatan fisik, visi bermain, dan pengalaman internasional mereka akan menjadi kunci menghadapi permainan cepat dan agresif dari timnas Cina. Indonesia siapa 2 pemain kelas dunia ini? Walaupun PSSI masih merahasiakan identitas resmi keduanya hingga konferensi pers mendatang, bocoran dari sumber internal menyebutkan, pemain pertama adalah seorang gelandang box-to-box yang sempat bermain di Serie A, dan dikenal punya stamina luar biasa serta jangkauan umpan yang presisi. Ia pernah menjadi bagian dari skuad muda salah satu klub elit Italia dan kini bermain reguler di Liga Eropa Timur dengan statistik impresif. Pemain kedua adalah bek kanan cepat dan agresif yang saat ini masih aktif bermain di Bundesliga 2 Jerman. Pemain ini dikenal dengan permainan defensif solid serta kemampuan overlap yang menjadi momok bagi lini pertahanan lawan. Keduanya disebut sudah tiba di Jakarta dan akan segera bergabung dalam sesi latihan perdana di training camp Senayan. Antusiasme supporter pun memuncak sejak kabar ini mencuat, bahkan nama mereka langsung trending di media sosial. Bola sepak misi Garuda lolos ke Piala Dunia 2026. Tidak main-main. Kehadiran 2 pemain ini adalah bagian dari proyek besar PSSI, Garuda menuju Piala Dunia. Dengan skuad yang semakin berisi, dipadukan antara pemain lokal bertalenta seperti Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, dan Rizky Ridho, serta para pemain naturalisasi seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Shane Patinama. Indonesia kini memiliki skuad yang semakin kompetitif. Pertandingan kontra Cina akan menjadi laga penentuan. 3 poin dari laga ini bisa membuka peluang besar bagi timnas Indonesia untuk melaju ke putaran ketiga kualifikasi zona Asia. Sebuah fase yang belum pernah dicapai oleh Indonesia sepanjang sejarah. Simbol benturan respon dunia. Mata internasional mulai melirik Indonesia. Tak hanya di dalam negeri. Berita ini juga mulai diangkat oleh beberapa media asing, terutama di Belanda, Jerman, dan Italia, yang mengulas soal pemain keturunan Indonesia yang akhirnya memilih membela negara leluhurnya.
Langkah ini dinilai sebagai bentuk kebangkitan sepak bola Asia Tenggara, yang selama ini kerap dipandang sebelah mata oleh negara-negara sepak bola besar. Beberapa pengamat sepak bola Asia bahkan memprediksi bahwa jika Indonesia berhasil melangkah ke putaran ketiga, mimpi tampil di Piala Dunia bukan lagi angan-angan, tapi target realistis. Indonesia api. Garuda tak pernah turun. Kita bangkit untuk Indonesia. Para pendukung timnas di seluruh penjuru tanah air sudah bersiap menyambut laga penting ini. Spanduk, koreografi, hingga arak-arakan supporter sudah mulai terlihat di berbagai kota. Suara dukungan terus bergema dari Sabang sampai Merauke. Dari supporter fanatik di stadion hingga netizen yang membanjiri media sosial dengan tagar Garuda berjuang dan lawan Cina menang kini, harapan besar ada di pundak para punggawa Garuda. Dengan tambahan kekuatan dari dua pemain top Eropa, timnas Indonesia tidak hanya datang untuk bermain, tapi untuk menang dan mencetak sejarah. Kabar mengejutkan kembali datang dari skuad Garuda. Jelang laga penting menghadapi timnas Cina dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia kembali bikin geger jagat sepak bola Asia dan bahkan dunia. Dua pemain kelas Eropa resmi bergabung untuk memperkuat tim asuhan Shin Tae-yong. Bukan pemain sembarangan, dua nama ini punya pengalaman bermain di Liga Top Eropa dan diyakini akan menjadi kekuatan tambahan luar biasa bagi timnas Merah Putih. Kehadiran mereka menambah panjang daftar pemain naturalisasi dan diaspora yang makin solid di bawah panji Garuda. Menurut informasi yang beredar, kedua pemain ini telah mendapatkan lampu hijau dari FIFA dan PSSI untuk membela Indonesia. Kehadiran mereka langsung menyita perhatian publik dan membuat pendukung Indonesia semakin optimis menghadapi duel sengit melawan Cina. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really